Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melengkapi karunia Allah untuk kita semuanya. Kami kemudian diberikan kesempatan untuk kemudian berbagi kepada kita semua dalam acara manasik ini. Semoga kehadiran kami sebagai tambahan pemateri dalam kesempatan ini menjadi satu asbab untuk Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ibadah umroh kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal pertama sebagai orang yang mau berumroh yang harus kita pahami bahwasanya berangkat kita berumroh itu bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, tetapi murni itu semua merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kaya, sesungguhnya dengan kekayaannya gampang saja daftar untuk haji umroh kan. Ada orang sehat, dengan kesehatan fisiknya apapun dari rukun-rukun haji dan umroh bisa dia laksanakan. Mungkin dia ada ini ada itu, tetapi sungguh penyebab utama seseorang itu kemudian bisa melaksanakan haji dan umroh itu adalah karena panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita catat. Karena memang Allah Subhanahu wa taala lewat muadzzinnya, lewat Nabi Ibrahim alaihissalam telah memanggil semua kita untuk berhaji dan berumroh. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Ibrahim, panggil olehmu. Panggil siapa? Semua manusia panggil. Dipanggil untuk apa? Untuk berhaji. Haji besar, haji kecil. Berhaji dan berumroh. Maka kata Allah, kalau kamu sudah ada memanggil manusia untuk berhaji, berumroh, kata Allah, mereka semuanya akan mendatangimu, baik itu rijalan, jalan kaki, wa 'ala kulli dhamirin, maupun kemudian berkendaraan, ya, dengan kendaraan unta yang kurus kering sekalipun, kata Allah, yatina min kulli fajjin amin. Maka mereka akan mendatangi aku, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta dari pelosok negeri yang paling terpencil pun mereka pasti akan datang. Maka jemaah sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya berbicara Indonesia, kita di Kalimantan ini paling terpencil. Ya. Kalimantan Barat terpencil juga, sebagaimana Kalimantan Timur terpencil juga. Konon kalau kita lihat sebaran Hidayatullah di Kalimantan Timur ini yang paling terpencil itu dari daerah Kuban, Kutai Barat. Ada daerah namanya daerah Long Perhong, Long Iram, Long Pahangai, Long Bagu, ya, Long Kapari. Tapi ternyata informasinya banyak sekali orang yang dari sana juga berhaji berumroh, bahkan daftar tunggu. Jadi di antara sekian banyak orang, satunya adalah kita semuanya, ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji berumroh. Karena memang kita dipanggil oleh Allah, ya, untuk melaksanakan perintah Allah berhaji dan berumroh, maka jawaban kita juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya talbiyah kita juga seperti itu kan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la
Siapa yang tidak terharu kalau di antara kita sekarang dapat undangan dipanggil Pak Jokowi? Ibu kalau dapat undangan disuruh ke istana negara oleh Pak Jokowi, insya Allah tersungkur ibu di sini kan? Ya Allah, siapa juga aku ini dipanggil Pak Jokowi? Jokowi itu siapa? Sama seperti Ustaz Nur Karim, manusia. Entah begitu karena kita memahami makom Pak Jokowi sebagai Presiden Indonesia, sementara kita ini ya Allah jualan singkong di Kalimantan Timur. Bedanya kita dengan Pak Jokowi itu ya jauh sekali. Itulah yang menyebabkan kita terharu. Lah kalau dengan fenomena seperti itu kita terharu, lalu kemudian kita pergi haji umroh kok tidak terharu, itu ada yang keliru. Jangan-jangan kita berpikir, oh ya aku pergi jadi kan ada uang. Nah, itu yang membuat kita tidak terharu itu seperti itu. Pergi karena ada uang, pergi karena ada orang yang memberi aku bonus ini dan itu, pergi umroh. Kita itu camkan ya, kita pergi karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertama. Nah, yang kedua yang harus kita pahami dalam spirit ya berumroh kita adalah bahwasanya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah dipanggil berarti orang pilihan. Karena tidak pernah Allah memanggil manusia untuk mengerjakan ketaatan kepada dirinya, melainkan orang itu adalah orang pilihan dan pilihan dari orang-orang yang terbaik. Bu, jalanlah dari awal Quran sampai akhir Quran, tidak ditemukan panggilan dari Allah kepada manusia untuk berbuat baik kecuali alamatnya kepada orang baik. Ya kan? Umroh ini luar biasa. Tanya nanti Ustaz tulis di di Quran itu banyak sekali Allah memanggil manusia. Kadang ya ayyuhan nas, kadang ya ayyuhal insan, kadang ya bani Adam. Kadang juga manusia itu dipanggil dengan sebutan-sebutan jelek. Ya ayyuhal kafirun. Nah, tapi ada satu panggilan yang begitu membuat kita itu menjadi pribadi yang tersanjung. Apa itu? Ya ayyuhalladzina. Kenapa begitu? Kalau Allah memanggil ya ayyuhal kafirun, selalu kita mengatakan bukan aku. Tapi kalau dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, aku memang. Dan setiap Allah memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, selalu kita orang beriman harus sami'na wa ata'na. Terkait dengan panggilan berhaji, kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Gitu. Dan yang lebih luar biasa Bapak Ibu, Allah yang maha baik memanggil kita manusia yang baik dengan sebutan yang baik ya ayyuhalladzina amanu untuk mengerjakan pekerjaan baik. Dan pekerjaan baik ini tidak pernah Allah suruhkan kita orang-orang baik ini untuk mengerjakannya, melainkan supaya kebaikan kita bertambah
Haji umroh, Pak Bu, kalau saya boleh bilang, tidak ada yang mengalahkan di antara sekian banyak amal ibadah dalam rukun Islam yang namanya haji umroh. Tidak ada. Kenapa? Karena kalau syahadat itu kan jaminannya dari Nabi, kalau kita punya syahadat, kita bisa punya tiket masuk surga kan? Tapi masuk surganya tidak dijamin tidak mampir di neraka. Jadi orang Islam itu Pak Bu, ada yang masuk surga langsung tidak pakai mampir, ada orang yang Islam itu pergi ke surga tapi mampir dulu di neraka. Insya Allah Bapak Ibu semua ini termasuk saya masuk surga. Cuma saya tidak tahu ibu-ibu ini yang mana yang mampir itu. Tahu kan? Bapak-bapak ini juga begitu. Hah? Ya kita berharap tidak mampir ya. Kalau pergi umroh, ya mampir Dubai enak, mampir Mesir enak. Tapi pergi surga mampir. Tidak ada Dubai di sana. Kalau kita sholat, Allah berikan kita maqaman mahmudan. Sholat kita rajin sholat 5 waktu plus sholat malam. Allah katakan kasih sertifikasi engkau adalah makhlukku yang paling agung kata Allah. Rajin sholat 5 waktu plus sholat malam, walaupun hanya sholat witir 1 rakaat saja. Ada maqaman mahmudah. Kalau kita puasa, Ustaz Dina menyampaikan mulia la'allakum tattaqun. Kalau berzakat yang ditawarkan oleh Allah kepada orang berzakat itu adalah kesucian lahir dan batin. Harta bersih, hati suci. Tapi yang namanya haji umroh Pak, ngeri. Fadilahnya itu loh, fadilahnya itu baik dunia, baik akhirat. Sapu semuanya kita akumulasi untuk didapatkan. Karena kata Allah begitu dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah. Nah, ayat 200, 201, 202 kata Allah, haji umroh itu memberi jaminan kepada orang yang berhaji dan berumroh itu kebaikan dunia, kebaikan akhirat, masuk surga tanpa mampir neraka. Ini dahsyat itu Pak kalau haji umroh itu. Karena kata Allah seperti itu. Nah, dalam ayatnya Allah berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. Faminan
Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia kan tahu kalau kita ini sebagai alumni haji dan umroh, pantasnya kata Allah, kerjaan kita hari-hari tidak pernah lekan dari ingatan pikiran dan hati kita Allah, Allah, Allah. Itu kata Allah sendiri. Ciri haji mabrur kata Allah, kalau selesai haji, selesai umroh, basah lisannya, komat kamit bibirnya, terus merenung pikirannya, bergetar hatinya, ingat Allah terus. Tuh. Ingat. Kata lagi. Bahkan kalau dibandingkan ingatan dia dengan bapak ibunya, dibandingkan ingatan dia kepada Allah, kalah ingatan dia kepada bapak ibunya dibanding ingatannya kepada Allah. Nah, bapak ibu yang berbahagia, 2 menit lagi. Karena di warga Ustaz. Sebelum ngomong dari Pontianak ke sini. Jadi 2 menit lagi. Setengah 11. Baik, diringkas ya. Bisa dilanjut. Yang ketiga, Pak Ibu, niat harus ikhlas. Ikhlas. Sama ikhlas. Lanjut. Ini Ustaz kita namanya Ustaz Kholis Mukhlis. Beliau saya pernah dengar kajian. Kalau ada, kata dia menukil makalah para ulama. Kalau ada di antara siapa saja umat Islam, umat beriman, pernah melakukan ibadah 1 kali saja dengan ikhlas, maka keikhlasannya yang 1 kali itu sudah cukup untuk dia jadikan sebagai modal masuk surganya Allah. Saking beratnya namanya ikhlas. Jadi kata beliau yang saya ingat menukil kata para ulama itu, seseorang yang beribadah lalu melihat dirinya ikhlas, maka orang itu membutuhkan keikhlasan baru untuk mengikhlaskan keikhlasannya yang sudah ikhlas itu agar keikhlasannya tetap ikhlas. Berapa kali ikhlas itu? Karena beliau ditanya itu beliau. Allah, saking susahnya namanya ikhlas. Pakai sorbu, bukan pakai ikhlas. Ikhlas. Jadi kata Allah, bagus, nak pakai apapun juga sebagai motivasi kita pergi umroh, nggak ada motivasi apapun kecuali ikhlas karena Allah. Karena kata Allah seperti itu kan, wa atimul hajja wal umrata lillah. Kata Allah, sempurnakan hajimu, sempurnakan umrohmu. Bagaimana cara menyempurnakan? Pertama kata Allah, ikhlaskan niatmu. Saya ngeri memang dengan haji umroh. Maksudnya ngeri itu apa? Susah memang kita ikhlas. Karena menurut para ulama yang ada jaminan ikhlas itu adalah puasa. Selain puasa itu, apalagi haji umroh. Kenapa? Karena yang namanya ikhlas itu hanya karena Allah tanpa campuran karena yang lain. Sementara kita berhaji umroh, bagus, daftar. Nggak tahu kan orang, aku daftar umroh, belum kasih tahu orang. Nanti setelah dapat sih mau terbang kapan itu, selamatan di rumah. Seminggu, 2 minggu, kadang sebulan. Undang tetangga dekat, tetangga jauh, semua tahu kalau kita pergi umroh. Nah, kalau yang namanya ada orang tahu itu, Bu, ada rasa-rasa kita kan. Bu, katanya mau pergi umroh bulan Februari. Alhamdulillah.
Terima kasih. Memang aku mau pergi. Oh, hati. Hati-hati karena yang namanya sirik itu satu tandanya seneng kalau ditahu orang. Itu namanya sirik. Ibu-ibu kalau merasa senang ditahu orang lain pergi umroh, istighfar. Wa'atim jawal umroh lagi. Aku ini pergi umroh bukan karena mau dapat ujian tetangga, coy. Mau pergi karena Allah. Hati-hati ya. Nah, kemudian 1 menit lagi. 1 menit lagi. Setelah itu aku, ini terakhir. Udah, terakhir. Hah? Kamu? Hah? Oh, 3/4 menit lagi. Oh. Nah, yang selanjutnya Pak Bu, kita waktu berumroh harus puasa. Sebulan kita puasa. Wajib bagi yang beriman. Loh, puasa saya tidak ansor ambil bilang tadi kan. Umroh itu awalnya itu adalah niat ihram dari tempat mikot. Mulai ihram puasa. Puasa dari apa? Puasa dari berbuat dosa. Dosa pikiran, dosa perasaan, dosa lisan, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa perut, dosa luar perut, dosa hati. Sama diri sendiri, sama istri suami, sama anak, sama tour leader, sama mutawif, sama siapapun juga tidak boleh ada dosa. Nah, berat apa berat? Hati-hati sekarang latihan puasa yang biasa ngerumpi. Puasa mulai sekarang. Bila perlu, tatkala starting dari mikot bibir angin nanti pasang ihram, kemudian niat bertalbiyah kita sampaikan kepada Allah. Labbaik Allah bi umrah. Maka kemudian kita sudah plester itu tidak ser. Kenapa begitu? Karena memang Allah mengatakan begitu. Kalau sudah melakukan manasik haji dan umroh, pantang ada dosa di sini. Dan dosanya ketat sekali. Sama diri sendiri tidak boleh ada dosa. Sama orang lain tidak boleh ada dosa. Sama hewan tidak boleh ada dosa. Sama tumbuhan tidak boleh ada dosa. Sama lingkungan tidak boleh ada dosa. Sama siapapun. No, tidak pakai dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita sekalian dalam perkara ini ngeri sekali. Bahwasanya haji dan umroh itu kata Allah Subhanahu wa taala itu adalah pada bulan-bulan yang tertentu. Pada bulan-bulan tertentu. Bahwasanya kita berhaji itu dilakukan pada bulan-bulan tertentu.
kita harapkan menyiapkan kaos kaki untuk ibu ya. Siapa tahu lupa, ya, itu leader Pak. Siapin kaos kaki untuk ibu. Untuk apa? Menjaga mata keranjang. Ya, ini tidak boleh dilihat tuh. Pada saat ihram ibu-ibu tidak boleh memperlihatkan kakinya. Bapak-bapak juga tidak boleh melihat Pak. Ya, ngeri itu Pak. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azkar. Kata Allah, Muhammad, aku suruh kamu kasih tahu tuh laki-laki yang beriman, kalau matanya melihat perempuan bukan mahramnya, segera tunduk matanya, jangan dilihat perempuan. Itu yang paling suci bagi kita ini sementara ya. Yang paling senang dilihat itu Pak, bukan pantai, bukan gunung, bukan pemandangan. Disinilah sering saya dengar itu jamaah ngomel sama perusahaan, ngomel sama tour leader, ngomel sama sopir, ngomel sama mutowi, ngomel suami kepada istrinya, istri kepada suaminya ngomel. Saya katakan tidak pakai ngomel-ngomelan selama kita belum tahallul, stop ngomel. Hatta salahnya itu wajib membuat kita marah. Ya, nanti terutama ya, waktu kita sampai di Mekah ya, kita kan sudah ziarah di Madinah kan, tapi nanti sudah meninggalkan Madinah untuk kemudian mulai dari tempat mikot sudah pakai ihram kan. Ihram sebelum tahallul tidak boleh marah-marah. Hatta betul-betul tur leader kita itu wajib dimarahi. Jangan dimarahi waktu kita masih ihram. Dalam pikiran aja, nanti kalau selesai tahallul, tapi yang begitu juga sebenarnya nggak boleh, nggak boleh karena nih berbuat dosa hatinya. Masa niat jelek? Niat itu kan kalau minimal niat jelek, niat itu niat itu. Amal paling rendah yang bisa kita lakukan sebagai kebaikan adalah tidak berbuat baik dan juga tidak berbuat jelek. Itu termasuk baik. Ibu-ibu tidak senyum, tapi tidak cemberut. Ibu dikasih pahala sama Allah diam itu. Ya, tidak senyum juga sama berbeda, tapi tidak lahirnya juga itu kebaikan. Jadi yang disebut buruk itu Bu, kalau sudah kemudian itu buruk sudah. Nah, makanya ini hati-hati ya, terutama bapak ibu yang nanti suami istri pergi ya, biasa, kambuh, penyakit rumahan, tambah sedikit COVID, COVID. Nah, kalau terjadi begitu ya, insya Allah. Nah, bapak ibu yang sangat rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin dulu ya, apa yang bisa kami sampaikan. Ya, kalau mau ditambah sedikit, ya. Bapak ibu yang sangat rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja barangkali apa yang bisa kami sampaikan. Yang jelas ya, dari kami ya, mewakili ya, perwakilan ATM Pontianak juga mendoakan diri kami sendiri dan juga perwakilan Pontianak dan kita semuanya yang akan berangkat, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Amin. Allah Subhanahu wa taala lancarkan. Amin. Allah Subhanahu wa taala berikan keikhlasan. Amin. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemabruran dalam ibadah kita. Semoga seperti itu Allah jawab untuk kita semuanya. Dari kami demikian, lebihnya mohon maaf, kurangnya mohon maaf. Benar dari Allah, keliru dari kami pribadi. Usikum barang